Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Senin 30 Mei 2022. Kita lihat dari penutupan indeks Asia dulu, nanti akan diakhiri dengan indeks Amerika. Untuk dilihat dari bursa Asia, kompak mengalami penguatan, baik dari Hang Seng, STI, bahkan indeks Indonesia juga mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 2% untuk Hang Seng dan JCI atau IHSG, untuk STI plus 0,67% dan Nikkei plus 0,66%. Baik, untuk bursa Eropa, kalau kita lihat juga mengalami kompak penguatan, di mana penguatan tertinggi ada di DAX plus 1,62% dan FTSE plus 0,27%. Untuk DJIA, SP500 dan Nasdaq kompak juga mengalami penguatan, di kebanyakan bursa global mengalami penguatan, di mana penguatan ini paling tinggi terdapat di Nasdaq dengan plus 3,33%, disusul dengan SP500 plus 2,47% dan DJIA plus 1,76%. Kalau dilihat dari komoditas ini juga kebanyakan, kalau dilihat dari beberapa yang ada di situ, mengalami penguatan. Untuk WTI dan Brent kembali lagi di atas teritori $100 rupiah, $100. Dengan coal juga mengalami penguatan balik plus 1,20% dan nikel plus 4,56%. Untuk tin plus 1,42% dan copper plus 1,13%. Berbeda sendiri untuk CPO dan gold yang mengalami pelemahan, di mana pelemahan tertinggi ada di CPO sebanyak minus 2,87% dan gold minus 0,18%. Kalau dilihat daripada pergerakan IHSG kemarin, secara teknikal ada peluang untuk IHSG melanjutkan kembali daripada penguatannya yang bisa dicapai area resisten di 7.060 pada hari ini, dan support yang dipertimbangkan adalah di 6.965. Untuk kabar dari Bursa Amerika sendiri, kita melihat bahwa adanya penurunan daripada 10-year Treasury Notes atau kita bisa bilang obligasi 10 tahun yang Amerika Serikat dari 2,75% menjadi 2,74%. Kemudian juga adanya optimisme terhadap optimisme daripada The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat untuk melakukan pengetatan kebijakan moneternya dengan tidak menyebabkan ekonomi Amerika Serikat menjadi jatuh ke zona resesi. Kemudian juga ini didukung daripada data yang dirilis pada Jumat, di mana consumer spending mengalami peningkatan kembali pada bulan itu sebanyak plus 0,9%, dan ini juga mungkin salah satu atau tampaknya akan mendukung di mana inflation akan kembali lagi hanya akan jadi peak, yang kemarin itu jadi peak, benar-benar jadi puncaknya dan akan terus menurun. Untuk crude oil price kembali mengalami penguatan pada minggu lalu, di mana sekarang sudah mencapai teritori $119 kembali per barel, di mana ia, kalau kita lihat sendiri, mungkin dipengaruhi adanya libur Memorial Day holiday weekend, dan peak ini akan dimulai mulai daripada peak permintaan daripada crude oil atau minyak mentah. Kemudian juga dari European Union, di mana ia mulai melonggarkan terhadap sanksi perdagangan yang diberikan kepada pihak Rusia, dan sekarang sedang menunggu daripada persetujuan dari negara Hungaria. Karena untuk pengurangan sanksi tersebut itu dibutuhkan backing atau dukungan dari berbagai member EU. Kemudian juga ada 3 berita korporasi. 3 berita korporasi ini pertama dimulai oleh Toba, di mana Toba mengalami peningkatan laba bersihnya sebanyak 4,5%, menjadi 9,3 juta dolar rupiah pada kuartal 1 tahun 2022. Untuk dari Tower atau PT Sarana Menara Nusantara Tbk yang berencana untuk mendistribusikan dividen sebanyak 1,2 triliun rupiah pada tahun dari keuntungan 2021. Nah, yang ketiga ada PH atau PT Pavros Tbk yang berencana untuk mendistribusikan dividen sebanyak 6,64 miliar rupiah. Kemudian ada rekomendasi dari pihak sekuritas, rekomendasi teknikal terhadap 4 saham. Saham pertama yaitu ada ADI, di mana ADI bergerak dalam pola seperti pola reversal yaitu falling wedge reversal yang sekarang lagi dalam keadaan start trend bearish. Jadi maupun jangka pendek jangka menengah ada peluang untuk mengalami kenaikan terbatas terlebih dahulu ke area 755 atau 780 dengan stop loss yang dipertimbangkan di 665. Kemudian ada BCIC atau Bank Citras Indonesia Tbk, di mana di sini
kelihatannya secara jangka pendek ada peluang untuk bergerak bullish dengan medium trendnya cenderung bearish. Secara kalau dilihat masih bergerak menempel dengan garis biru. Kalau trend buying sarankan ada di sekitar 171, target price-nya di 189 dekat resisten atau target price kedua di 201. Stop loss yang sarankan itu ada di bawah daripada garis EMA di 154. Nah, ada saham yang selanjutnya yaitu SSIA dengan sama ya short term trend maupun medium trendnya di mana jangka pendeknya cenderung ada peluang untuk bergerak bullish dan medium trendnya masih bergerak dalam trend bearish. Dengan kalau kita lihat berpeluang untuk menguat sampai ke sekitar area 408 atau 422, stop loss disarankan di 358. Ini ada saham BBRI di mana tadinya ada pembentukan breakout terhadap resisten klasik. Kalau kita lihat ada trennya maupun yang jangka pendek atau jangka menengah cenderung bullish. Trade buying sarankan di harga closing kemarin di 4540 dengan stop loss 4280, target price di 4820 atau 4930. Kemudian untuk sesi yang ini pertama akan berakhir akan dimulai dengan sesi kedua di mana Bapak atau Ibu dipersilahkan untuk menanyakan terkait dengan technical outlook dari saham-saham yang Bapak atau Ibu tertarik dan boleh ditanyakan melalui kolom Q&A. Sekali lagi mungkin disarankan melalui kolom Q&A supaya tidak ada yang terlewat. Dan kita akan kembali setelah Bapak atau Ibu sudah mengetiknya. Saya akan beri waktu sebanyak 1 sampai 2 menit. Ya, kita akan mulai untuk sesi Q&A-nya. Yang pertama, kalau melihat dari IHSG, memang peluang penguatannya masih ada. Kemarin sempat bergerak di dekat support ya, di sekitar area sini, dan kemudian memantul 6.500, kemudian memantul cukup keras dengan pergerakan yang sudah melewati daripada titik resisten. Dan candle yang terbentuk pun cukup baik, jadi ada kemungkinan untuk naik seperti yang dibicarakan pada sesi sebelumnya. Kemudian bicara tentang saham-saham yang ditanyakan oleh dari yang mengikuti webinar hari ini. Pertama ada yang bertanya tentang saham Nelly, BBHI, dan IATA dari Bapak Niko. Oh, kita lihat dari Nelly dulu terlebih dahulu. Saham Nelly itu udah sampai daripada target yang disampaikan di Telegram. Jadi kalau misalnya sudah sampai, disarankan oleh dari pihak kami lebih baik mengikuti daripada target yang disampaikan. Kode pergerakannya memang peluang penguatannya sebenarnya masih ada, tetapi kalau yang ikuti daripada apa yang diberikan Telegram sebaiknya melakukan
taking profit atau jual dalam harga untung ya, bisa dibilang seperti itu sarannya. Tapi baik lagi itu dari sisi kami itu tergantung kalian kalau masih mau nahan. Secara kalau dilihat dari trennya memang masih ada kemungkinan menguat, tapi harap perhatikan di sini adanya rejection. Kalau dia tidak mampu melewati rejection di 372, itu ada peluang untuk mungkin melanjut terkoreksi ke area 326. Itu tergantung dari pergerakan candle selanjutnya. Kemudian bicara tentang saham BBHI dan IATA. BBHI kelihatannya pergerakannya sudah cenderung lebih arah transisi bearish. Dilihat dari pergerakan ini yang sudah kalau sederhananya sering kita sampaikan bahwa dia bergerak sudah di bawah daripada garis biru, kuning, dan ungu yang menunjukkan trennya cenderung bearish. Kalau dilihat dari sini ada peluang untuk kembali melemah sampai ke daerah support 4.420 dengan resisten di 45520, tetapi bukan berarti dia bisa nyampe ke sana. Maksudnya ini adalah resisten yang masih tertahan di mana areanya mampu melewati area harga tersebut. Kemudian lanjut ke saham IATA. Bicara tentang saham IATA, kelihatannya juga tidak kurang baik dengan kemarin terbentuknya resisten di 240, diikuti dengan resisten baru yang mulai terbentuk kembali di 222, dan sekarang ada kemungkinan masih tertahan di support sih, di support 175, jadi perhatikan di 175, apabila dia mampu melewati di 175, ada kemungkinan sih sampai ke 175 dari pergerakannya, itu ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke 160. Kemudian lanjut ke saham dari Bapak Robertus Immanuel, di mana dia ada pertanyaan tentang saham Adro, Unilever, CTRA. Bicara tentang Adro, sekarang masih cukup baik ya dari chartnya. Kalau dilihat masih dalam tren bullish. Cukup perhatikan daripada support yang di sini, yaitu di area 2980. Bila nanti menembus, baru ada peluang untuk melemah lanjut ke daerah-daerah sini, daerah 2820. Untuk sekarang nih masih oke, supportnya bisa diperhatikan atau sebagai SL di 2990. Mungkin untuk targetnya jika masih bisa bertahan di support yang disarankan, yaitu ada peluang untuk sampai ke daerah 3320-an. Pergerakannya masih cukup oke, dalam trennya masih bullish. Saham Unilever pergerakan seperti apa? Kalau misalnya nanti dia ada retest terlebih dahulu ke area 4.350, itu menjadi cukup menarik. Retest yang ditandai dengan pembentukan misalnya candle hammer atau candle doji. Dojinya cuma yang agak ke atas ya, kayak kalau nggak salah namanya dragonfly doji deh. Itu cukup menarik, tapi untuk sekarang belum ada pembentukan ke sana, jadi tunggu ada area 4.350 atau dekat-dekat area 4.030. Kalau misalnya nanti ada koreksi yang menarik, baru bisa dipertimbangkan untuk buy atau sell. Untuk sekarang masih menunggu daripada pergerakan lanjutan daripada chartnya itu sendiri. Dan kita akan dari Ibu Christina. Tanya tentang saham Apex, IATA tadi sudah dibahas dari pertanyaan Bapak Niko. Sekarang kita lihat Apex. Walaupun kalau kita lihat ya ada candle yang cukup besar di sini, yang bergerak naik arah ya kayaknya, 25%, hampir 25% daripada pergerakannya. Ini lagi tertahan sih di area resisten 480-an, 486. Dia tertahan di 486. Jadi kalau misalnya masih melewati 486, kalau misalnya udah ambil mungkin dari bawah dari tengah sini boleh dapat taking profit. Kalau misalnya kalau dari chartnya ini dia mampu melewati 486 ini atau candle kemarin di closingnya masih ada peluang bergerak ke 505 atau 500, ya 505 sih lebih tepatnya. Ini karena ada resistannya cukup kuat di daerah 505. Dan kita akan lanjut ke saham ICBP dan P1 dari Bapak Hendra. ICBP seingat saya kemarin cukup impulsif, sebanyak pergerakannya plus 4,25% ya. Oh ya benar, 4,55 sorry. Jadi itu yang terjadi di ICBP kemarin, kalau dilihat secara teknikal, bahwa dia adanya breakout terhadap titik resisten yang cukup lama dia tertahan, dan kemudian breakout ini cukup impulsif, yang menandakan bahwa masih ada peluang untuk bergerak menguat. Bisa diperhatikan di area 8.975 sebagai daerah taking profit yang bisa disarankan.
dengan support yang bisa dipertimbangkan yaitu sekitar area 7.750, dengan resisten kedua atau yang mungkin bisa mencapai selanjutnya ke area 9.500. Itu kalau misalnya nanti ngelewatin daerah resisten pertama. Bicara tentang saham Taiwan, Taiwan itu sempat false break, ya sempat false break. Nah, itu sempat menguat sampai ke area resisten, di mana di sini ada area resisten yang tertahan cukup lama di 585. Sekarang kembali lagi berbentuk base, jadi harap hati-hati. Ini base-nya bisa kita tembus. Dengan support di 480, sekarang resisten terdekat ada di 520. Jadi masih kayak geraknya range saja di sekitar situ. Tadi daerah sini 480 sampai 520 sampai terbentuknya breakout atau penembusan harga daripada harga 520 atau sebaliknya pada support. Kemudian juga kita akan lanjut ke saham berikutnya dari Ibu Wisber Lois, bertanya tentang 3 saham, yaitu Antam, Tebing, dan SRTG. Antam kelihatannya mengikuti daripada koreksi dari pergerakan harga emas. Kalau dilihatnya harga emas dunia, kalau kita lihat daripada pergerakannya, ya kembali lagi kena resisten di sekitar area tersebut, kemudian terbentuk candle inside bar, di mana kalau dia nembus low-nya ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke sekitar area 2.420 atau bisa sampai ke support kembali yang terjauh kedua di area 2.300 dari pergerakannya. Kita akan langsung lanjut pertanyaan berikutnya, yaitu Tebing dan SRTG. Tebing ini sebenarnya pergerakannya cukup unik ya, memang sudah lama sekali dia terbentuk sideways panjang yang sudah dimulai daripada tanggal 30 Juni 2021 sampai hingga kini di 25 Mei 2022 atau sampai pada penutupan kemarin di hari Jumat. Bicara tentang pergerakannya cenderung mengalami meremah, bisa sampai ke area 2.690 karena di pergerakannya cenderung impulsif ke bawah, ada peluang menuju ke sana. Jadi harap hati-hati dengan pertimbangan jauh untuk titik support yang ini, yang cukup krusial, di mana kalau tertembus akan bergerak jauh lebih bawah lagi turunnya, ada kemungkinan demikian di 2.660. Kemudian kita bicara tentang saham SRTG. SRTG seingat saya masih tertahan di titik rejection. Kalau dilihat daripada pergerakannya masih cukup oke. Selama dia masih bergerak di atas ini, oke, 2990. Nanti jadi perhatikan aja daripada SL yang sarankan, apabila sudah melewati, silakan sell on weakness. Karena dari kalau lewat bisa turun lebih jauh, mungkin bisa sampai sekitar area 2.800. Jadi harap hati-hati. Ikuti saja dari plan yang sudah disampaikan Telegram untuk khusus saham SRTG. Bisa dilihat target dan hal lain-lainnya di Telegram, di search aja SRTG. Untuk yang terbaru ya, jangan yang udah lama yang udah kena target. Terus bicara tentang dari pertanyaan Bapak Andi, SRTG tadi sudah dibahas di pertanyaan Ibu Wisber, kita langsung lanjut ke saham Bumi dan Unilever. Saham Bumi ini pergerakannya memang kalau dilihat cenderung bergerak ke bawah. Dari trendline pun kelihatan bergerak ke bawah, trennya juga cenderung bearish. Kalau lihat memang sering sekali ke zona teritori Rp50, di mana itu harga terendah yang bisa dicapai di Rp50. Jadi harap hati-hati, saya pribadi tidak menyarankan untuk melakukan trading terhadap saham-saham yang harganya tipis sekali mirip dengan tipis sekali mendekati harga Rp50 terkait dengan resikonya, di mana takutnya tidak bisa menjual saham itu. Jika terjadi penurunan yang cukup signifikan sampai ke Rp50 kembali. Dari trennya cenderung bisa turun sampai ke area 51 atau Rp50. Bicara tentang saham berikutnya itu Unilever. Tadi sudah dibahas, dia kemungkinan kita akan terjadi koreksi, apabila terjadi koreksi ke area yang disebutkan, itu menjadi menarik. Ibu Lydia menyampaikan pagi Pak. Iya pagi juga Ibu Lydia. Langsung ke saham yang tanya Ibu Maria, terkait dengan saham Harum dan CBP. CBP tadi kayaknya udah, tapi boleh sih dibahas lagi. Harum itu, ini ada sempat impulsif ya pergerakannya, sebanyak berapa persen nih kemana? 10%, satu candle. Jadi sebenarnya ini sempat ada breakout
Terkait dengan peluang penguatannya mungkin bisa sampai ke 11.850 kembali, dengan support yang perlu dipertimbangkan yaitu di sekitar area 10.125. Dan lanjut ke saham ICBP tadi udah 8,5 atau 9.000 sekian, 100 tadi targetnya. Kalau misalnya nanti masih lanjut menguat di atas daripada trend line yang disampaikan dan belum melewati dapat support juga yang disampaikan tadi. Bicara tentang saham dari Ibu Dewi, bertanya tentang saham PTBA, Tins Film, dan GGRF. PTBA kelihatannya ini udah sempat dividen ya, kapan dividen ya. Ini kelihatannya masih ada peluang penguatan dengan ini trennya cenderung bullish. Kalau bicara tentang, kalau kita lihat dua dari resisten terdahulu yang belum tercapai, ada resisten di 4.480 yang bisa tercapai untuk pergerakan daripada PTBA. Sudah tercapai, sorry, 480. Ini di area sini belum ya, 4.630-an itu belum tercapai, atau di 4.600 kalau mau lebih konservatif. Bisa sampai ke sana dengan support yang perlu ditimbangkan dekat saja ya di 3.890. Dan lanjut ke saham Tins, Film, dan GGRL. Tins itu udah nyampe daripada target pertama, jadi silakan yang udah merasa cukup bisa dilakukan taking profit terhadap area target pertama. Masih ada gap yang belum tertutup sebenarnya di 1.850. Tapi kalau memang bilangnya kalau udah rasa cukup ya nggak apa-apa, targetnya ambil semuanya nggak masalah. Dengan support yang perlu diberikan masih sama, belum ada support yang bisa dipakai kembali, yaitu di 1.600-an, 610 atau 1.615 itu oke sebagai support atau SL-nya. Dan kita akan lanjut ke saham film dan GGRF. Saham film kelihatannya ini all time high bukan? Sebentar. Sudah ya all time high. Saham film sekarang memang bergerak dalam area zona yang orang bisa bilang belum ada resisten klasiknya. Bicara tentang Fibonacci mungkin bisa clearkan sampai kemana. Sekarang udah ada 24, mungkin bisa sampai ke 2618 di sekitar area 1740-an saja. Itu masih bisa tercapai atau 1750 daripada pergerakan saham film. Dengan supportnya cukup jauh ya, sekitar area 1140 karena memang kalau mau terdekat paling di sekitar area sini 1250. Ini jadi kalau udah kejauh ini jangan dikejar. Kalau misalnya memang punya ya nggak masalah, silakan mengikuti area target yang disampaikan, atau kalau sudah cukup puas boleh aja ambil sebagian 70% deposisi nggak masalah. Kemudian lanjut ke saham GGRM. GGRM ini cenderung sideways ya, beda sama beberapa saham yang berkaitan dengan bidang yang sama. Contohnya saham SPEC kan lagi gerak cukup kuat ya. Kalau sekarang ini beda, ini lebih sideways jangka yang cukup panjang sih, udah dari 20 Agustus sampai sekarang ya. Gerakannya masih di situ-situ aja. Sekarang tertanda resisten baru di 32.250. Supportnya di 29.786. Walaupun di sini ada candle Marubozu pun ini dalam trend sideways. Jadi ini main resisten 31.200 sampai adanya penembusan yang cukup menarik di sekitar area sini baru menjadi menarik ya 33.550. Sekarang belum. Jadi harap hati-hati untuk pergerakannya masih cenderung sideways. Dan lanjut ke saham Aisyah dari Bapak Tony. Pergerakan dari saham Aisyah belum ada pergerakan yang menarik, cenderung bearish. Dan kalau dilihat juga ada kejadian cukup menarik ya dari 25 Juli 2018 sampai ke sekitar bulan September 2020 yang pergerakannya stagnan dan kemudian mencoba pertemuan dan kemudian membentuk lagi
banyak low yang lebih rendah, menunjukkan bahwa trennya cenderung bearish. Kalau dilihat dari sini juga sempat retest dan kemudian tembus lagi support barunya. Nah, masih ada kemungkinan untuk melemah. Mungkin bisa sebalik lagi ke sekitar area 140 atau ke area-area dekat sini di daerahnya di 130-an. Jadi belum ada peluang untuk buy untuk sekarang. Yang menarik secara teknikal. PBNI masih bisa menguat sampai ke sekitar area 9.650 itu masih bisa peluang penguatan yang terjadi sama masih bergerak di atas support ini 8.040 8.050 masih cukup menarik. Dan lanjut ke saham BMRI. Oh, yang BBRI ketinggalan ya, boleh dibahas lagi. Kepencet. Di trade chart. Bahas tentang saham perbankan lah ya intinya ya. Saya boleh nanya perbankan. BBNI udah, lanjut ke BMRI sama BBRI. Kalau lihat daripada BMRI sebenarnya ada tembus daripada titik resisten ya. Ada peluang untuk nyampe ke gap 8.720 atau ke area gap selanjutnya di 8.725. Ini bukan 20-25 ya. Lanjut, kemudian kan ada gap sempat langsung gap menguat. Untuk supportnya ada di 7.725, cukup oke. Bicara tentang saham berikutnya, langsung ke saham BBRI ya. BBRI sama Toba. BBRI bisa mengikuti daripada rekomendasi atau trading plan yang disampaikan di Telegram. Selama dia masih bergerak daripada support, mungkin di sekitar area sini, cukup oke, di atas 4250, dan apabila lanjut menguat, ada peluang untuk sampai ke daerah 4.750 atau ke area 4.850 untuk BBRI. Kemudian lanjut ke saham Toba. Saham Toba ini kelihatannya masih bergerak dalam tren bearish. Tren bearishnya juga belum terputus. Walaupun menguat sekarang, menguatnya terbatas sampai ke 1.100 saja. Ada penguatan yang cukup jauh daripada pergerakan saham Toba. Supportnya di 930-an. Yang terdekat sih ada sebenarnya di 1.000 rupiah. Dan lanjut ke saham. Oke, pertanyaan dari Bapak Hendra. Kembali lagi pertanyaan tentang saham Antam. Antam cenderungnya ada peluang koreksi. Belum terlihat ada peluang menguat kembali dengan resisten yang terbentuk kemarin di inverted hammer. Kemudian mungkin lanjut melemah sampai ke 2.400-an. Bicara, pernah ada Bapak Madiawan yang bertanya tentang saham PTBA dan Jasa Marga. PTBA udah ya tadi ya, bahasnya tadi udah 4.500 atau 4.600 resisten berikutnya yang tercapai, sama masih bergerak di atas support 3.870. Lanjut ke saham Jasa Marga. Saham Jasa Marga mengikuti daripada plan yang disampaikan, masih ada peluang untuk lanjut sampai ke area resisten di 4.000 rupiah atau ke area 4.050, bisa dipertimbangkan untuk sebagai area taking profit. Dengan support ikuti daripada SR yang disampaikan di Telegram. Lanjut ke saham Waskita ya, kita membahas Waskita sama HMSV dari Bapak Robert Sanjaya. Waskita ini sebenarnya memang ada sebenarnya ada penembusan daripada titik resisten. Cuman masalahnya kelihatannya masih agak bearish. Kalau peluang penguatan paling saya asumsikan mungkin sampai ke sekitar area 560. Untuk sekarang ya, supportnya di 490. Kalau udah nembus support jangan mengharapkan untuk buy rebound dulu karena masih lanjut lagi untuk bearishnya. Dan lanjut ke saham BTPS, ISAT, sama Cepin.
TPS kelihatannya memang ada peluang rebound sih. Reboundnya rebound sementara ya, bisa sampai ke 3060 saja. Untuk sekarang, dengan support itu ada di 2820-an. Dan lanjut ke saham ISAT sama CEPIN. Cara dari pergerakan saham ISAT, ini juga cenderung bearish, walaupun penguatannya sementara doang, lagi tertahan di support yang kemarin. Jadi paling lebih kelihatannya lebih ngarah turun, bisa sampai ke 5.100 kembali, 150. Kalau penguatan itu sangat tipis, masih tertahan di resistannya, jadi harap hati-hati. Dan lanjut ke saham BNGA sama CEPIN. BNGA ini dari Ibu Lydia, CEPIN dari Ibu Lydia, BNGA dari Bapak Aris. BNGA sekarang masih ketahan di support di 995. Untuk pergerakannya juga masih tahan di resisten di 1020, masih cukup tipis, base kecil. Kalau nembus nanti mungkin di candle hari ini nembus 1020 akan jadi peluang untuk kembali menguat ke 1035. Dan lanjut ke saham CEPIN. BBRI sudah dibahas 2 kali, tadi bisa mengikuti juga daripada trading plan yang sudah disampaikan di Telegram atau daripada sesi pertama. Bicara tentang saham CEPIN, ini juga sideways, katanya belum ada pergerakan yang menarik. Support yang perlu dipertimbangkan di 4.800, dengan peluang penguatan belum kayaknya. Ini paling kalau menguat pun sangat tipis di 5.050, ya perhatikannya candle closing hari ini. Jadi sideways paling di area 4.800 sampai ke 5.250. Belum ada peluang untuk penguatan yang cukup jauh lebih lanjut daripada pergerakan CEPIN. Terkait dengan pergerakannya, kalau kita lihat ya cenderung bearish juga. Lanjut ke saham MSP yang BBRI tadi sudah dibahas. Kita lanjut ke MSP dari Bapak Aris. Saham MSP ini pergerakannya cukup impulsif ya. Sekarang udah mulai sempat impulsif, sekarang udah mulai candle kecil-kecil. Jadi harap hati-hati dari pergerakannya. Tapi ada titik resisten yang belum disentuh di 1160, tapi cukup jauh ya. Kalau mau pertimbangan untuk entry, tunggu sampai adanya terbentuk support yang jelas, mungkin di sekitar area sini. Oke nih, 995. Kalau terbentuk support yang menarik bisa jadi spekulatif, tapi untuk sekarang peluang penguatan sebenarnya masih ada, takutnya cuma rawan koreksi bisa sampai ke 1150 atau 1160 untuk pergerakan saham MSP. Lanjut ke saham ASA sama BB. Saham ASA. ASA dulu ya. ASA ini kelihatannya memang masih ada peluang untuk menguat, untuk menutup gap, cuman ya di 2.370 ini belum terkena, sangat tipis sekali. Takutnya nanti masih tertahan di area trendline, di mana penahanan terhadap area trendline ini menunjukkan peluangnya masih bearish. Jadi ditunggu daripada pergerakan candle hari ini yang mampu melewati trend line-nya. Kalau mampu jadi cukup menarik, bisa sampai ke 2.560. Dan kita akan lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Bird. Dari Ibu Winnie, saham Bird. Wah, pergerakannya cukup impulsif ya. Kalau nggak salah ini juga sempat dikasih daripada pergerakannya, cuman saya lupa ini salah di mana. Kemudian lanjut, ini kemudian menguat cukup impulsif ya. Pada hari ini juga kelihatannya juga menguat impulsif. Masih ada peluang sampai ke sekitar area 1650. Itu kan sempat kasih karena adanya menunggu daripada breakout, kalau salah breakout daripada candle yang ini. Ternyata dia turun dulu, kemudian menyentuh kembali di area sini. Ikuti juga boleh daripada targetnya. 1650 ini belum tercapai, bisa tercapai. Dan dua tanda melemas ini untuk sekarang masih ada menguat, 1650, 1670 bisa tercapai dari pergerakan saham Bird. Dan lanjut ke saham BMRI, tadi sudah dibahas, kita langsung ke saham Telkom dari Bapak Sajaba. Telkom belum menarik, masih tertahan di resisten di 4350 atau 4375. Dan kelihatannya juga tertahan kembali di dynamic resistance, yaitu daerah garis biru ini.
Ada peluang untuk mungkin lanjut melemah sampai ke 4.200. Dan kita lanjut ke saham Inco, ISAT, sama INTP dari seperti yang Ibu Nadi ya, tentang saham Inco, ISAT, dan INTP. Saham Inco, kalau bicara tentang saham Inco sekarang masih, nggak salah udah nyampe target, udah sampai kasih ya, udah nyampe target 1 atau target 2. Bisa dicek, udah sampai, sehingga saya target 1 atau target 2 itu bisa udah tercapai, jadi kalau misalnya udah oke dengan keuntungan gitu, boleh melakukan take profit. Supportnya itu sekarang ada di, jangan bisa kena toel di 7.400 lah untuk supportnya. Sekarang ya, kalau mau naikin support atau SL-nya. Kalau targetnya masih bisa dicapai, mungkin sekitar area sini yang belum ketutup, 8.500. Nah, lanjut ke saham ISAT sama INTP. ISAT itu tadi kan sudah disampaikan masih ketahan di resisten, belum ada pergerakan yang cukup menarik, bisa lanjut ke support lagi 5.175 atau 5.150. Lanjut ke saham INTP. Kalau lihat daripada INTP sebenarnya ini pergerakannya cukup kecil sih ya. Sempat ada breakout, bisa sampai ke 10.650 untuk sekarang, sangat tipis sekali. Atau kalau mau lebih jauh di 11.000, selama dia masih mampu bergerak di atas support 9.950. Dan lanjut ke saham Arto sama Cepin dari Bapak Markus. Ya, kita bisa bahas itu. Kita belum bahas juga Arto sama Cepin. Pergerakan dari saham Arto sama seperti bank lain. Bank tadi ada bank digital lainnya. Saya sempat usah tanya BBB atau apa gitu. Kelihatannya juga masih bearish. Belum adanya kelihatannya peluang penguatan yang signifikan atau adanya rebound terhadap titik support tertentu. Ini masih bisa bergerak melemah kembali, apalagi pergerakan masih di bawah garis kuning dan ungu. Mungkin bisa mencapai melemah terdekat 7.400 atau ke area 8.600 kembali. Dan lanjut ke saham PNLF dan Emior. PNLF kembali lagi breakout resisten di 240 dan kelihatannya masih mampu untuk menguat. Mungkin ke daerah 260. Ini masih ada resistennya 260-an dengan support di area 220. Nah, penguatan masih ada sama masih gerak di 220. Kemudian juga ada dua orang yang bertanya tentang saham Emior, Ibu Emi dan Bapak Alfi Hikami Wibowo. Kita akan bahas tentang saham Emior secara teknikal. Emior ini masih tertahan dalam range pattern, jadi belum ada pergerakan menunjukkan sampai impulsif sekali yang terjadi di saham ICBP atau INDF yang mulai merangkak naik. Untuk sekarang masih dalam pola bearish. Kalaupun menguat mungkin sampai ke area 1760, 1770 sorry, untuk pergerakan ke depannya. Selama masih belum mampu melewati resisten yang 1860, masih kurang menarik dengan support di 1530. Harap hati-hati kalau misalnya nembus dan sampai sini, ada peluang untuk lebih lanjut bahkan sampai ke 1460. Bicara kemudian lanjut saham JOKN, SDMU dan TRCA. JOKN ya, saya belum pernah dengar. Mungkin kayak terbalik JCON kali ya. Ya, JCON terbalik dari Ibu Wulan. JCON kelihatannya ini juga bearish, belum ada tanda-tanda menguat yang cukup signifikan. Tertahan di resisten 88 perak dengan support yang mungkin dikenakan kembali atau penurunan yang mungkin terjadi sampai ke 76. Lanjut ke saham SDMU dan TRCA. Sido Mulyo Selaras. Ini selama masih bergerak di atas support 83 perak masih aman. Tapi kelihatannya kalau tertembus agak bahaya ya. Bisa sampai ke sekitar area 72 perak atau 60-an perak. Karena ini memang sangat cukup volatile dengan sering sekali kembali ke teritori 50 perak. Jadi harap hati-hati. Gunakan stop loss-nya. Jangan memaksa untuk hold untuk saham-saham seperti ini. Berharap nanti jangan trade dengan harapan, trade dengan rasional.
Lanjut ke saham TRJA. Saham TRJA kelihatannya sudah, saya udah nyampe daripada ini ya, resisten yang disarankan. Ya udah, ini resisten yang disarankan, resisten target pertama. Jadi kalau yang mau taking profit boleh di daerah di saham ini TRJA, terkait dengan ada kemungkinan mungkin dia kembali ke bawah setelah kena daerah resisten yang udah di support itu. Bisa target satu yang dipakai aja untuk taking profit atau sell on strength, ya bahasa yang sederhananya. Kalau bisa nanti mampu melewati daripada area resisten tersebut di 246 kelewat, itu bisa sampai mungkin lanjut ke daerah 260-an. Karena memang daerah resisten takutnya nanti daerah kuat, jadi bisa disarankan untuk. Dan lanjut ke saham Telkom dan AMRT dari Bapak Rudi. Saham Telkom masih sama outlook-nya, belum ada yang perubahan, di mana dia masih belum mampu melewati 4.360, dan resisten itu belum terlewat, masih ada peluang untuk lanjut melemah ke 4.100. Ada perubahan daripada pergerakan saham Telkom. Dan AMRT, jantung AMRT cenderung terjadinya sideways. Nah, inside bar ini ya, lebih tepat inside bar. Enggak inside bar sih, sorry, ini lebih mengarah base. Di 1.600 sampai 1.800 belum cukup menarik, jadi pergerakannya masih stagnan di sana saja. Lanjut ke saham SRTG, tadi sudah disampaikan. SRTG belum ada perubahan yang signifikan chart-nya. Masih ada peluang menguat selama masih bergerak di atas 2.980. Ikuti daripada yang diberikan di Telegram, belum ada perubahan daripada outlook-nya. Dan tentang saham BBCA kelihatannya masih tertahan di resisten. Dan ini juga kalau dilihat pergerakan minus sama-sama apa tadi, dia minus sekali. Tahan di resisten, belum ada perubahan yang signifikan. Dan candle juga kecil, masih cenderung bisa sideways di area atau pergerakan stagnan di 7.250 sampai ke 7.700. Belum ada peluang menarik untuk mengalami penguatan yang cukup signifikan kalau kita bisa bilang. Lanjut ke saham BRMS. Terkait dengan saham BRMS, kalau dilihat sideways, data sideways di 198 sampai ke 230, stagnan juga. Nah, jadi menarik nanti kalau udah nembus ya, di 232-nya ketembus nih. Hanya 232 kan? Ya, 232 tertembus, ini menarik, bisa sampai ke sekitar area 250. Jadi tunggu daripada penembusan area tersebut. Itu akan menjadi menarik dari pergerakan saham ini. Lanjut ke saham Indi sama WRG, kita belum bahas Indi. Indi ini juga masih cukup aman sampai bergerak di 2.450. Resistennya mungkin dicapai di 2.950. Jadi tergantung daripada penembusan daripada supportnya atau enggak. Kalau masih bisa tahan cukup menarik, masih bisa sampai ke area 2.950 kembali atau ke area 3.090. Dan ke WIRG kelihatannya belum bisa dianalisis secara teknikal sehingga saya ya. Coba kita lihat dulu apakah sudah ada perubahan daripada pergerakan chartnya. Belum ada perubahan sih. Ini emang gerakannya ARB arah-arah. Kalau kelihatan dari chartnya. Jadi sangat berbahaya untuk sekarang secara dianalisis secara teknikal. Saya kalau bicara tentang support sebenarnya ada, cuman ini 718, tapi kalau dia dari penurunan sering ARB dan sering arah, jadi harap dihindari terlebih dahulu. Kalau dia dari sini sih juga chartnya belum bisa mampu dianalisa karena datanya masih sangat sedikit, paling baru berapa lama. 4 April sampai 30 Mei, baru sebulan ya, jadi saya belum bisa kasih outlook yang baik terkait dengan saham WRG. Kemudian BRPT, lanjut BRPT. Pergerakan saham BRPT, bearish, masih trendline bearish, belum ada peluang untuk menguat lebih lanjut, tertahan di trendline bearish-nya, cenderung bisa lanjut lagi melemah sama bertahan trendline bearish ini, dan garis kuning dan biru menahan juga sampai ke 800 perak kembali atau area 790. Film udah tadi dibahas, kita belum bahas CTRA, CMRA. Ya, kita belum bahas, banyak sekali yang bertanya tentang saham ini nih, CTRA sering juga nih, ya Bapak Doni, sorry.
CTRA dan SLMA. Properti ya. CTRA. Support yang perlu diperhatikan tuh di area 950. Ini peluang penguatan yang cukup menarik atau momentumnya belum kayaknya. Walaupun dari stokastik sudah trending up. Peluang penguatan pun kalau terjadi di 1055 terlebih dahulu, resistance yang mungkin dicapai. Belum begitu pergerakannya cukup jauh kalau dilihat dari pergerakan chart. Dan lanjut ke saham SMRA. Saham SMRA ini beda ya dari saham CTRA, cenderung bearish dengan resisten di 730. Peluangnya kelihatannya masih bisa turun ke 650 dengan pergerakan seperti ini yang sangat stagnan dan tidak ada perubahan cukup signifikan dari pergerakan harga. Kalau dilihat udah berapa hari, 5 hari di range 675 sampai sekitar area 700, 705, 710. Jadi masih satu risk dan pergerakan tren besarnya bearish, jadi harap hati-hati. Lanjut ke saham Mark sama Agi. Saham Mark kelihatannya masih ada peluang untuk menguat ya, sama bergerak di atas EMA ini. Perhatikan EMA-nya atau daerah SL atau target yang disampaikan di Telegram. Masih bisa menguat ke daerah tersebut, masih bisa menguat ke area mungkin ke area sini 1250 atau ke area 1300 atau daerah target, atau bisa pakai target yang Telegram juga tidak masalah. SL-nya masih sama, belum ada perubahan signifikan terhadap pergerakan atau outlook-nya di saya pribadi. Terkait dengan saham selanjutnya itu saham Agi dari Ibu Tania. Kita belum bahas Agi, tapi Agi sudah mencapai jauh sekali daripada target yang kita sarankan ya. Itu sempat sampai ke 2460, tidak disangka. Kelihatannya ini juga bentuk ada rebound juga. Ini juga dan waktu itu juga udah nyampe kita kasih yang kedua Agi, udah kena target 1 kalau nggak salah ya, daripada pergerakan saham Agi. Jadi kalau mau misalkan dicek cross check kembali mungkin di Telegram, kelihatannya boleh dilakukan taking profit terhadap saham ini bagi apabila mengikuti daripada saran yang disampaikan. Bicara tentang target, ini kan ada support 2000, support yang dari resisten di 2100-an. Dan kalau bertanya kedua, kalau mampu lewat lagi ya, lewat daripada resisten yang terbentuk nih 2110, nah kemungkinan lanjut ke 2220 atau 2230. Lanjut ke saham Emyon. Emyon tadi udah ya, ikutin sama, masih cenderung channeling yang ngarah bearish, walaupun dibilang orang channel bullish, tapi ini ngarah bearish kalau dari pattern-nya. Belum ada pergerakan signifikan, penguatannya pun terbatas sekali. Kalau mengalami penguatan gabungan stokastik seperti ini, kelihatannya cuma sampai ke 1770. Karena dari pergerakannya masih bearish, jadi harap hati-hati. Masih bisa, apalagi watch out terhadap penembusan area support 1560, kalau nembus bisa lanjut melemah sampai ke 1480. Dan lanjut ke saham SSMS. Ini sebenarnya ya dari chart saham kelapa lainnya ya, yang paling oke ya sebenarnya kemarin, cuma masalah patternnya saya kurang serot itu makanya nggak dikasih. Kalau dilihat dari ini sekarang udah nyampe dekat-dekat resisten ya 1300. Kalau bisa nyampe 1300 silakan daerah taking profit. Untuk supportnya perhatikan di area 1100 ya. Peluang penguatan masih ada. Selama masih bergerak di atas trendline masih oke. SMGR kayaknya udah kena target 1. Coba dicek dulu saya. Ya, SMGR sudah menuju daripada target 1 yang disampaikan. Dan mungkin sekarang lagi menuju target 2. Jadi kalau mau udah cukup puas, boleh dilakukan taking profit sebagian atau seluruhnya daripada posisi. Misalnya 75% posisi boleh di taking profit. Sisanya mungkin ke target 2, 25%, boleh. Hasilnya mungkin udah bisa diupdate di sekitar area 6.300 ya. Dan lanjut ke saham Elsa sama BRPT. Kita bahas Elsa dan BRPT. Elsa mengikuti daripada target yang disampaikan. Ada kemungkinan sampai ke target 2 di sekitar area yang ini udah sampai target 1 atau belum ya? Belum kayaknya. Udah nyampe target 1 atau belum, nanti Bapak Ibu bisa cek. Kelihatannya sudah kena target 1 kalau saya ingat-ingat.
Ini ada resisten di 320, harap hati-hati. Itu bisa jadi rebound turun kembali. Tapi kalau misalnya nanti lewat ini menarik ke 320, bisa sampai lanjut ke area 330. Lanjut ke saham BRPT atau Arto ya. BRPT ini ada tadi udah dibahas ya, masih bergerak di bawah trend line, jadi kurang menarik. Takutnya lanjut lagi ke 800 perak, pergerakannya juga cenderung bearish. Dan kita bahas saham berikutnya itu MAPI Aces Akra ya. MAPI ini masih tertahan di resisten 930, belum ada tanda-tanda mau nembus ya. Di resisten di 930, 940. Peluang pelemahan bisa terjadi, apalagi dengan kalau pattern candle-nya terbentuk hari ini inverted hammer turun ke bawah merah, masih ada peluang untuk melemah ke 870 terlebih dahulu terdekatnya. Dan lanjut ke saham Aceh sama Akra. Terkait dengan juga tadi ada yang bertanya apakah ada saham IPO yang bisa dimainkan pemula, belum. Kalau secara teknikal tidak bisa, jujur aja sesi teknikal ini tidak bisa membahas tentang saham-saham yang IPO karena chartnya kurang mendukung, dengan data historisnya belum ada, tidak bisa ditentukan resisten atau support yang sebagai bisa dipakai untuk patokan analisis teknikalnya atau peluang kenaikannya. Ini Aceh cenderung bearish, belum ada tanda-tanda menguat ya. Retest untuk base 35, bisa peluang untuk menentu lagi base yang supportnya lagi di 955. Jadi belum ada kayak peluang signifikan, cenderung turun arah harganya. Dan lanjut ke saham BTPS. Oh, saya juga mungkin menambahkan pembelian saya IPO jika memang mau di luar teknikal itu tergantung daripada Bapak atau Ibu. Bisa ngerti daripada mungkin ada ngerti fundamental atau peluang ke depannya. Secara fundamental itu di luar teknikal. Jadi kalau bisa analisa itu mungkin saya dilakukan analisa terhadap saham IPO ya. Dan lanjut ke BTPS. BTPS kalau candle-nya hari ini terbentuknya seperti ini, bullish candle atau Marubozu, nggak ada shadow-nya karena bulan sudah disampaikan. Kalau diingat, ada yang ikut mungkin ya ke program seminar kemarin, teknikal. Ini kalau dilihat dari sini paling sampai ke 3110, belum ada peluang yang menarik. Kalau dia menguat, supportnya diperhatikan di 2825 untuk BTPS. Lanjut ke saham SMBR. Saham SMBR kelihatannya memang ada peluang cukup yang menarik kalau dari pergerakan candle-nya. Ada peluang untuk lanjut menguat sampai ke sekitar area 540. Ini menarik dengan support yang dipertimbangkan di 460. Ini masih sampai ke 540 atau kalau mau lebih lanjut menguat mungkin kalau lanjut lebih dari itu 570-an. Supportnya sebenarnya bisa lebih dekat sih di sekitar area 480 bisa 480 dipertimbangkan untuk supportnya. Lanjut lagi ke saham yang boleh dibahas lagi. Kalau saya lihat dulu apakah ada yang terlewat daripada pertanyaan di kolom Q&A. Kelihatannya sudah semua di kolom Q&A. Dan kita juga lihat apakah yang terlewat dari chat ya. Sebenarnya lebih baik di Q&A supaya tidak ada yang terlewat. Sudah, BRI tadi juga dibahas, P1 sudah. Mungkin kalau memanfaatkan waktu yang tersisa, kita mungkin bisa bahas daripada pergerakan saham lainnya. Ini juga masih sama outlook-nya. Kita sekalian cek-cek filter aja. Kalau mau bahas saham yang biasa ditanyakan, tadi kan Bank Digital sudah. Kita mungkin bahas daripada yang tadi direkomendasikan ya. Ada ADI, masih bergerak sesuai dengan plan, sudah sempat breakout, ternyata menyentuh daripada entry yang sampaikan, ada kemungkinan lanjut ke sekitar area 4770 atau ke sekitar area 830 untuk pergerakan daripada ADI itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat lagi daripada yang disampaikan, mungkin lanjut ke saham BCIC dan SSI. Ini juga kelihatan masih menguat mengikuti data yang disampaikan.
ada peluang untuk menyentuh 190 ya, 196 daripada pergerakannya. Dan kedua mungkin bisa sampai ke area 240. Kalau misalnya lanjut lewatin daripada resisten ya ada di sini di area 198, sorry Mas. Kemudian kita akan ada satu lagi yang belum dibahas, yaitu saham SSIA. Kita lihat daripada pergerakan pada hari ini. Datanya juga menguat, mengikuti daripada pembentukan pattern yang terjadi. Masih ada peluang untuk sampai ke sekitar area 400 perak atau ke area 48, mengikuti daripada Telegram disampaikan. Kalau mengikuti ya, masih cukup menarik dari pergerakan saham ini. Dan kita bisa bahas lagi terkait dengan saham-saham, mungkin kayak Tower yang tadi ada bagi dividen ya, kita belum bahas. Kabar bagi dividen lebih tepatnya. Ada Tower, ini kurang menarik dari pergerakannya, maupun ada kabar dividen kelihatannya masih bearish dari pergerakan di bawah daripada garis warna biru dan kuning ungu yang menunjukkan bahwa trennya cenderung bearish dengan peluang masih bisa melemah, apalagi support masih bisa juga kena tembusnya di area 930. Belum ada pergerakan yang cukup menarik daripada saham Tower. Pergerakan penembusan daripada 930 ini juga dianggap cukup berbahaya, karena terkait dengan itu secara teknikal masih bisa lanjut mungkin melemah ke 920 sorry, itu bisa tercapai karena memang di sini bawa support kuat di area 920. Yang sebenarnya bisa jadi area spekulatif buying, tapi ditunggu daripada pergerakan pembentukan candle pada saat hari tersentuhnya daripada support tersebut. Kemudian mungkin sampai sini saya sampaikan terkait dengan webinar hari ini. Saya lihat teman saya juga sepertinya sudah menjawab semua pertanyaan lewat Q&A dan kolom chat. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sudah sampai pada sesi akhir ini dan setia mengikuti daripada webinar yang sampai diadakan Phillip Securities sampai hingga kini. Dan mungkin saya izin pamit terlebih dahulu dan saya sampaikan kembali terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu.